Oke guys, kembali lagi bersama Yama di sini. Sekarang kita akan membahas tentang Soul Scanner. Apa itu Soul Scanner? Soul Scanner atau yang sering disebut sebagai Soul Scanner Bot atau scanner audit keamanan dari meme coin atau scanner keamanan dari meme coin di jaringan Solana, ini berfungsi sebagai alat deteksi cepat yang secara otomatis akan memberikan kamu laporan audit keamanan jaringan Solana. Juga analisis fundamental sebuah meme coin yang langsung dikirimkan ke kamu di grup dengan cara kamu menghubungkannya ke grup yang kamu tuju. Itu melalui Telegram atau chat pribadi di official accountnya Soul Scanner. Ya, logonya ini seperti hantu ya. Bagaimana cara kerja Soul Scanner ini? Ketika kamu memasukkan kontrak address dari meme coin tersebut ya atau koin alternatif lainnya di jaringan Solana only ya, bot ini akan membedah data dari blockchain Solana untuk menampilkan informasi krusial seperti persentase kepemilikan whale tertentu, status keamanan likuiditasnya atau rak cek apakah ada potensi-potensi scam secara data. Lalu apakah fungsi mencetak koin baru masih aktif atau mint authority ya, karena kita tahu bahwa ketika seorang developer sudah membuat meme coin, dia tidak boleh dong menambahkan supply lagi yang bisa membuat harga tersebut turun atau drop hingga mendeteksi keberadaan dompet orang atau insider tersebut secara instan. Keberadaan di sini tuh maksudnya dia ada di meme coin tersebut atau tidak. Fitur ini tuh sangat vital bagi trader meme coin untuk mengambil keputusan buy or buy, beli atau tinggalkan gitu, dalam hitungan detik tanpa harus membuka browser secara manual seperti SoulScan, Etherscan dan lain-lain. Dan dalam tanda kutip itu kan memperumit atau mempersulit waktu kita untuk menganalisa, sementara meme coin itu pace-nya itu sangat cepat. Ini adalah hasil-hasil audit antara yang baik dan buruk. Ini harus kamu perhatikan. Begitu kamu copy paste dari kontrak address meme coin tersebut ke dalam Soul Scanner-nya dan dia membaca, haruslah token tersebut unmintable atau tidak dapat diminting lagi. Tidak dapat ditambahkan kembali token supply-nya ke dalam pasar. Kedua, jangan sampai kamu masukkan danamu lalu di-freeze sama developer tersebut. Jadi jangan sampai dia bisa membekukan dana kamu atau unfreezable. Ketiga, top holders itu supply-nya harusnya memiliki maksimal 20%. Karena di lebih dari itu berpotensi untuk satu orang atau satu wallet tersebut untuk melakukan dumping harga atau insider selling, yang itu sudah kita bicarakan di video-video sebelumnya untuk menghindari scam. Keempat, ada community takeover. Otomatis ketika developer itu sudah mengalihkan atau sudah memberikan otorisasi kepada komunitas dan komunitas sudah mengambil alih, itu adalah hal yang bagus karena tujuan dari blockchain sendiri adalah desentralisasi tanpa ada pihak terpusat yang mengendalikan aset tersebut. Atau kita bisa lihat tanda-tanda ini dengan ada tulisan CTO. Kita lihat di gambar sebelah kanan ini, tadi kita lihat bahwa mint, usahakan mintnya itu love ketika hasilnya itu sudah keluar ya. Freeze itu love, artinya dia nggak bisa di freeze. Mint love artinya meme coin tersebut tidak bisa ditambahkan lagi supply-nya. Lalu age itu umur dari token tersebut sejak dia dilahirkan atau sejak dirilis ke pasar. Ya, semakin mature ada potensi juga meme coin tersebut bisa sustainable, tapi juga bukan patokan utama ya. Community takeover itu biasanya ada tanda CTO gini atau salaman gini. Dan informasi juga MC-nya itu market cap, ada informasi likuiditas dari di sini $4.000, kemudian ada volumenya dalam 1 jam terakhir ya, dan berbagai macam informasi lainnya. Nah, untuk top holdersnya tadi saya bilang maksimal 20%. Ini 17,2 itu masih termasuk aman. Holdernya sekitar 13.695 wallet dan itu kalau bisa holdernya yang meningkat. Kemudian jangan sampai ada token snipers. Nah, di sini sebelah kanan sini snapersnya tulisannya love kan tandanya. Jangan sampai ada snipers ya. Snipers itu sudah saya jelaskan di video sebelumnya bahwa dia itu membeli dan biasanya bekerja sama dengan developer sebelum meme coin itu rilis, dan ketika sudah rilis dia memegang supply banyak kebetulan lalu membuat dump harga. Selanjutnya, usahakan ada banyak whale karena tentunya kalau tidak ada yang menghabiskan supply-nya dalam jumlah besar, harga sulit untuk bergerak naik atau upside ya. Tetapi usahakan satu whale itu jangan lebih tadi dari 20%. Satu wallet jangan lebih dari 20% supply yang dipegang. Lebih baik terdistribusi secara merata. Kemudian ketujuh, usahakan developer itu hanya memegang sedikit supply. Kalau bisa dia sudah jual semuanya. Artinya dia sudah take profit dan dia mungkin beralih ke meme coin lainnya atau project lainnya. Kalau sudah ini ya harusnya kodenya CTO. Kenapa? Jangan sampai ada bundled supply. Artinya di tulisannya dia tidak memegang tapi ternyata nyatanya dia ada memegang sedikit. Nah,
Kita lihat sebelah kanan ini ada logo-logo paus, di sini ada shrimp tadi, udang, ada fish. Ini melambangkan atau merepresentasi dari holder-holder berdasarkan jumlah Solana atau US dollar yang mereka gunakan untuk membeli meme coin ini. Di sini whale-nya itu sekitar 6 whale itu ada 22% total dari supply-nya ya. Jadi masih aman. Kemudian di sini kita lihat bahwa devs-nya itu dia hanya memegang 3,6% atau sekitar 2 Solana, dan ini love which is sudah dijual 3% dan itu sangat baik. Jadi hindari ya lawan dari yang 8 poin ini. Yang 8 ini is good, oke. Caranya bagaimana? Pertama pasti kalian butuh Telegram. Kedua kalian butuh Web3 data tadi, baik Dexscreener maupun Dextools. Untuk apa? Untuk dapat contract address-nya atau CA-nya. Ketiga ya, itu meme coin contract address sendiri. Tidak usah berlama-lama, kita langsung saja live demo. Di sini saya sudah membuka CoinMarketCap. Kita ambil contoh satu meme coin ya, tapi bukan ajakan untuk membeli atau menjual ya. Ada Pipin. Nah, kamu bisa mendapatkan contract address-nya selain dari Dexscreener yang sudah saya ajarkan sebelumnya, bisa juga dari CoinMarketCap. Di sini ada kolom contracts, kalian klik tombol copy saja ya sampai betul-betul sudah ada tulisan copied. Kemudian kalian masuk ke dalam Telegram. Ini sudah saya copy paste tadi, atau kalau mau lagi kita copy paste masuk ke bawah kolomnya ya. Nanti dia akan membaca. Nah, hanya dalam sekejap jentikan jari dia langsung menganalisa. Kita lihat di sini bahwa meme-nya tadi love ya. Kemudian dia juga tidak bisa di freeze. Jadi si developer nggak bisa membekukan dana Anda, uang yang sudah kalian beli untuk beli Pipin ini. Juga uang yang sudah para investor atau trader itu beli di Pipin ini tidak bisa supply-nya Pipin ditambah lagi karena sudah di lock ya. Kemudian dia sudah 1 tahun 2 bulan kira-kira umur meme coin-nya, dan sudah community takeover, sudah diambil oleh komunitas ya. Market cap-nya sekitar 376 juta dolar, likuiditasnya 13 juta dolar, volumenya 450 ribu dolar 1 jam terakhir. Kemudian di sini dia menggunakan untuk di dalam Dexscreener dia membayar supaya apa? Supaya bisa promosi ya. Itu hal yang wajar ya. Kemudian si dia sudah di-scan 8.600 kali dengan total holdernya itu sekitar 34.766. Nah, di sini sudah berbahaya karena topnya itu sudah 30% ya. Ini sudah agak wanti-wanti karena bisa suatu waktu bisa dijemput bawah. Kemudian stampersnya tidak ada, itu love, aman. Kemudian whales ini cukup banyak ya kita lihat, dan bundle serta airdropnya memang love ya. Nah, sekali lagi saya juga perlu tekankan bahwa kalau meme coin yang terlalu banyak airdrop, artinya supply-nya itu dikasih secara cuma-cuma, otomatis tidak ada harganya juga. Ya harus ada tokenomics atau nilai ekonomi dari meme coin tersebut agar menjadi aset spekulatif yang baik. Kalau kita lihat sendiri ya, Pipin sendiri kita bisa copy paste lagi di Dexscreener, harganya dump karena kepemilikannya saat ini ya sudah mulai bertambah ya whale-whale-nya ya, dan itu cukup berbahaya ya. Jadi sebelum dia naik pun memang performanya sudah sangat tinggi ya. Kita lihat di sini dari angka sekitar 25 juta dolar dia naik sampai 6 juta dolar atau sekitar 23 kali lah, 20 kali. Dan itu sangat amazing karena sebelumnya dia tuh dipping atau tidak bergerak sama sekali itu chartnya. Jadi perlu teman-teman ketahui, tidak semua meme coin yang dip atau dia flat atau dia konsolidasi atau dia sideways itu bisa dibeli ya. Kita lihat lagi, dan kita harus sering-sering nge-track atau sering-sering kita pantau tradingan meme coin, karena sekali lagi tidak ada meme coin yang dia itu bergerak tanpa ada sebuah flow money. Jadi semakin kita melihat ada volume yang bagus di sebuah meme coin dan kita semakin lihai, maka profit baik itu dalam jangka pendek maupun jangka panjang juga dapat kita rasakan ya. Tetapi alangkah baiknya jika meme coin yang dalam tanda kutip ini orang banyak bilang koin sampah ya tidak layak untuk di hold lama-lama ya guys. Jadi itu tadi tutorial penggunaan Sol Scanner. Tanpa data tradinganmu hanya asumsi. See you guys in the next video.